Anyway, masih bersama saya Kartini. Sekarang saya tersambung dengan jurnalis VOA Indonesia. Oh, sebelum itu saya harus sampaikan, ini kita mau ngomongin banyak nih hari ini. Makanya sekarang it's time to get down to work. Ada America Shutdown, ada Quad. Apa itu Quad? Nanti kita bicarakan. Kemudian masih tentang sidang umum PBB. Seperti saya bilang tadi, ada jurnalis Video Indonesia Mbak Eva Masrieva, my good friend dari Virginia, Amerika Serikat. Selamat pagi Mbak Eva. Hai Kartini. Kenapa kita jadi kayak Cinta Laura gini ya? Kenapa? Kenapa kita jadi kayak Cinta Laura gini? Iya benar, Cinta Laura. Anyway, speaking of Cinta Laura, kemarin sih saya dengar dia ngomong di seminar, and she was such a genius. Anyway, that's another thing. Mbak Eva, kita mau bicara tentang Uncle Sam. Ini nggak pernah habis nih untuk diceritain ini negara satu ini ya, entah dia beacon of hope atau apapun itu. Nah kali ini ada ancaman Amerika shutdown tengah malam nanti, which is berarti 1 Oktober waktu Indonesia ya. Sebenarnya apa sih yang terjadi Mbak Eva? Tapi sebelum itu sepertinya tadi ada sedikit selentingan bahwa ada Janet L. Yellen yang ingin mengatakan sesuatu kepada kita. Dia adalah Menteri Keuangan Amerika Serikat, betul? Ya, kita dengarkan dulu. Betul. Kita dengar. It looks as in 2011 like Congress might not raise the debt ceiling and we might not be able to pay our bills, that you would expect to see an interest rate spike. And if the debt ceiling were not raised, I think there would be a financial crisis and a calamity. And absolutely, it's true that the interest payments on the government debt would increase. I would be concerned that the dollar and treasury assets, which are regarded as the most secure in the world and serve as the basis for the dollar to be the reserve currency, that it would undermine confidence in the dollar as a reserve currency. And the interest payments of ordinary Americans on their mortgages and on their cars and on their credit cards would all go up in line with higher treasury borrowing costs, and it would increase our spending, absolutely. Oke, itu sedikit cuplikan dari mungkin pidato yang sangat panjang dari Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet L. Yellen. So, apa yang terjadi sih sebenarnya sehingga terjadi kesekian kalinya Amerika Serikat shutdown ini Mbak Eva? Ya, jadi kita bahas dari awalnya Janet Yellen ini dulu ya. Jadi setelah Janet Yellen kemarin menyampaikan pernyataan ini di Kongres, dan memang dia sangat hati-hati kalau bicara karena dia tahu persis dia orang yang paling ditunggu-tunggu oleh pasar, sama seperti kayak Bu Sri Mulyani kalau ngomong di Indonesia lah gitu kurang lebih ya. Jadi ketika Janet Yellen bilang bahwa ini kalau plafon utang nggak dinaikkan, saya pikir akan terjadi krisis keuangan dan bencana. Jadi dia bilang financial crisis and calamity, dia bilang gitu. Dan ini berarti akan merusak kepercayaan pada dolar sebagai mata uang cadangan dan membuat di dalam negeri ini orang akan heboh karena nantinya mereka nggak akan bisa bayar kredit rumah, mobil, kartu kredit karena nilai suku bunganya bakal melonjak melesat tinggi. Dia bilang gitu. Ini kalau sampai terjadi gagal bayar hutang ya, default untuk debt gitu. Dan ketika Yellen bicara jam-jam 3 gitu, jam 4 langsung tuh standar Poor's 500 anjlok 2,8% artinya. Jadi tidak main-main. Memang ini si ibu satu ini dia kalau sekali buka mulut bisa rugi langsung dolar aja. Ampun deh. Jadi kemarin indeks harga saham yang di Standard & Poor's 500 turun 2,8%, tapi hari ini sudah mulai membaik kembali. Enggak naik tinggi amat sih begitu ya, tapi hari ini paling nggak ketika ditutup dia menguat 0,16, lumayan lah daripada lumayan. Jadi naik dikit. Nah ini semua berawal dari unfortunately, sayangnya begitu, kita harus menghadapi deadline untuk membayar hutang kita pada tanggal 18 Oktober. Itu deadline paling habis begitu.
Jadi kalau sampai tanggal 18 Oktober Kongres tidak menaikkan plafon utang, berarti Amerika akan gagal bayar atau default ya. Dan itu akan mengakibatkan kehilangan kepercayaan publik dunia, terutama pada nilai dolar Amerika. Dan tadi itu membuat bencana krisis keuangan yang luar biasa besar, karena hutangnya Amerika ini gede banget, 28 triliun dolaran kurang lebih begitu. Di samping itu ada isu lain adalah bahwa Kongres, karena perseteruan yang ada dalam Kongres, terutama antara hubungan Republikan dan Demokrat, Ya. membuat mereka tidak bisa menggolkan rancangan undang-undang anggaran. Yang ini lebih parah lagi, karena jatuh tempo tahun finansial Amerika itu 30 September. Jadi tepat pada 0001 Exactly, Oktober. yeah. Kalau sampai rancangan undang-undang nggak keluar anggarannya, berarti pemerintah Amerika berarti nggak punya uang untuk mengoperasikan kegiatan pemerintahan dan terpaksa shutdown, terpaksa dihentikan sebagian operasinya, Kartini. Itu yang namanya shutdown ya, dan ini terjadi karena Amerika nggak bisa bayar utang. Waduh, that's never been heard of. Ya, It ini has dua been heard of. yang dua hal yang berbeda sebetulnya. Yang satu soal bayar utang, yang satu soal di dalam negeri sendiri, bahwa pemerintah nggak punya cukup uang untuk mengoperasikan kegiatannya. Nah, apa aja nih yang bakal tutup? Yang bakal tutup itu terutama kegiatan-kegiatan atau badan federal yang dianggap kurang esensial ya, dalam arti misalnya kalau dia nggak beroperasi juga nggak apa-apa, misalnya kayak taman-taman nasional, museum, pantai. Itu boleh ditutup semuanya. Tapi yang esensial seperti militer, polisi, guru, dokter yang ada di rumah sakit veteran tuh kan nggak mungkin pegawai veteran yang cacat atau luka terus dibilang nggak boleh, kita nggak melayani nih karena government lagi shutdown ya, bisa dibakar-bakarin masa gitu. Jadi itu masih harus terus jalan terus. Termasuk kami nih PNS, karena VOA itu kan pegawai negeri sipil. Jadi kita tetap harus kerja, nggak digaji nih. Karena dianggap esensial, tetap harus siaran. Ya, kita tunggu sampai kapan si shutdown ini berakhir. Kalau kejadian. I see. Oke, itu akibat punya pemerintah federal ya. Anyway, Amerika shutdown ini nggak hanya sekali ini aja ya Mbak, tapi sejak Jimmy Carter sampai Trump. Nah, ini apa akan menjadi batu sandungan karena ini baru aja mulai. Kok Joe Biden kok udah hampir shutdown, karena pandemi kan masih terus berlangsung nih Mbak Eva, sedang berlangsung. Betul. Ya, jadi dari tahun 80 sampai sekarang ini sudah ada 21 kali shutdown atau penghentian operasi pemerintah. Yang paling lama adalah ketika di zamannya Trump kemarin, itu dari sebelum Christmas, dari Desember sampai Januari, jadi kurang lebih 35 hari ya. Hari begitu. Iya. Nah, itu pun akhirnya membuat saya termasuk juga ikutan antri itu di food bank, karena bukan hanya kita tidak punya uang lagi, karena kan namanya pegawai negeri ya dia nggak digaji, sama sekali nggak digaji. Jadi bisa dibayangkan kalau 35 hari 40 hari kerja nggak tanpa gaji tuh PNS tuh rata-rata punya savings udah habis buat yang esensial, yang besar-besarnya gitu kan, ini misalnya buat bayar rumah dulu, karena nggak mungkin rumah nggak dibayar kan, bisa diusir dari Eropa gitu, atau buat bayar listrik misalnya, atau buat bayar apalagi waktu itu musim dingin ya, buat bayar heater atau pemanas ruangan, sehingga kita nggak punya lagi cadangan uang tuh untuk yang kecil-kecil, misalnya buat makan, buat bayar listrik. Nah, itu yang esensial. Betul, ketika itulah bergerak food bank. Jadi bank-bank makanan tuh dibuka di mana-mana. Kita boleh antri, boleh dapatin, dan nggak perlu malu-malu. Mungkin orang di Indonesia kali malu, ngapain sih? Lu kan. Padahal juga rebutan kalau ada resepsi pernikahan. I'm just kidding. Masa antri di food bank gitu. Nah, ini dibuka, memang dibuka, dan kita dapat setiap hari itu bisa dapat 1 kotak, 2 kotak, lumayan lah buat paling nggak kalau nggak ada pemasukan ya nggak keluar duit banyak juga gitu kan. Betul. Iya. Oke. Waduh, kebayang nggak sih kalau orang kita harus antri di food bank gitu. Oke. Seperti saya bilang tadi, di resepsi pernikahan aja rebutan, gimana kalau di food bank? Anyway. Ya, tapi karena biasanya sama-sama susah menjadi hati-hati. Jadi malu hati. Susahnya banyak yang susah. Mudah-mudahan. Tapi kayaknya menarik nih. Emang semua negara sih punya hutang ya, termasuk Amerika Serikat, termasuk negara maju. Nah, Amerika tuh mendapat pinjaman dari
pinjaman hutang maksud saya dari Jepang, dari Tiongkok, dari Inggris, Irlandia bahkan dan juga Luxembourg. Nah, dengan ditangguhkannya proposal Joe Biden ini gimana caranya Amerika akan bayar hutangnya dan juga karyawan federal itu gimana dan berapa lama kira-kira government shutdown ini berlangsung, Mbak? Kalau bisa sedikit diprediksi mungkin oleh Mbak Eva. Gak ada yang bisa prediksi. Ini sampai Moody Analytics hari ini yang diwawancarai kita pun bilang mereka sama sekali nggak bisa memprediksinya karena ini tumpuk-tumpukan ya. Jadi kalau waktu di zamannya Trump memang hanya karena tidak keluar rancangan undang-undang anggaran karena Demokrat dan Republikannya sama-sama nggak sepakat misalnya gitu. Lalu mau nggak mau government di shutdown 35 hari. Nah kalau yang kali ini kayak kue lapis, berlapis-lapis. Jadi ada soal gagal bayar, ada soal rancangan undang-undang nggak keluar, ditambah dengan perseteruan Republikan dan Demokrat ini membuat ada lagi rancangan undang-undang yang nggak keluar nih, rancangan undang-undang infrastruktur. Kartini kita sempat bahas waktu dulu 3,5 triliun untuk bangun jembatan, sekolah, lingkungan hidup, macam-macam perubahan iklim. Nah itu juga jadi taruhan besarnya. Jadi sebagian anggota Demokrat bilang kalau yang A nggak lolos, yang B juga nggak lolos. Jadi main kenceng-kencengan nih. Tapi ada juga yang bilang ya udah lolosin aja yang A dulu deh, yang buat bayar pemerintah, nanti yang perubahan iklim iklim climate change nanti belakangan. Ya, ada yang lebih moderat begitu. Tapi ada yang progresif nggak mau. Dia maunya dua-dua. Kalau anggaran nggak keluar berarti climate change dan kesejahteraan sosial juga nggak sekuat. Nah, Republikan tinggal ketawa-ketawa aja sih lihat perseteruan ini karena kan yang diuntungkan mereka. Dari dulu atau kita akan bisa bicara jangka panjang nih Kartini. Jangka panjang ini pasti akan ada dampaknya ke pemilu sela ya, karena pemilu sela itu bakal berlangsung tahun depan Kartini. Nah, tadi udah disebut tadi sedikit pengaruhnya terhadap indeks Wall Street. Nah, gimana nih dampaknya sama indeks dunia nih? Apa sudah ada? Tadi Mbak Eva bilang kurang udah agak meningkat sedikit ya dari yang turun anjlok. Nah, kira-kira mungkin Mbak Eva bisa saya I'm not very good in financial stuff, tapi mungkin ada perkiraan mungkin mengenai indeks dunia. Kalau nggak kira-kira dolarnya nih menguat, melemah atau gimana? Saya terus terang nggak tahu juga nih Kartini. Tapi yang pasti sebetulnya kita alhamdulillahnya hari ini tuh pasar-pasar saham dunia nggak terlalu terpengaruh besar ya dengan anjloknya Standard & Poor's kemarin. Jadi saya pikir kemarin ketika standar S&P itu Standard & Poor's 500 anjlok 2,8% wajarnya Indonesia atau pasar-pasar Asia lah ya, Shanghai misalnya atau Hong Kong, Hang Seng, Nikkei misalnya di Jepang itu akan anjlok juga. Tapi nggak segitu-gitunya juga sih anjlok. Nggak ngaruh kali ya sekarang Amerika. belum. Karena nanti begitu beneran gagal bayar baru deh mungkin terjun bebas ya mudah-mudahan tidak sih. Tapi yang pasar saham Asia dan Eropa hari ini stabil. Paris, CAC 40, DAX, XTS semuanya stabil. Nah, ini government shutdown ini mempengaruhi kebijakan Amerika nggak? Karena kan mereka mau mulai unjuk gigi nih, terutama melalui Biden. Ada Quad, ada AUKUS segala macam. Apa mereka juga akan mengikuti Tiongkok, yaitu diplomasi utang? Kayaknya udah mulai menuju arah sana ya. Ya mungkin kayaknya begitu ya. Pasti ada pengaruhnya lah karena di dalam negeri sendiri paling nggak Biden yang tadinya berencana misalnya di akhir pekan ini dia akan ada acara kenegaraan ke Chicago atau ke negara-negara bagian lain semua dibatalkan karena dia fokus untuk menyelesaikan urusan si rancangan undang-undang anggaran ini dulu supaya government nggak mati, nggak tutup sebagian operasi pemerintah hari Jumat nanti. Dan juga itu tadi menghindari Amerika gagal bayar. Meskipun Yellen bilang sih masih ada waktu sih sampai tanggal 18. Tapi 18 kan tinggal 2 minggu lagi gitu kan untuk gagal bayar. Tapi kalau yang untuk government shutdown ini tinggal kurang dari 24 jam. Jadi ini yang mengkhawatirkan dan percaya deh Kartini meskipun orang bilang nggak ngaruh kan pegawai negeri sipilnya cuma 1 juta orang. Lebih banyak yang swasta di Amerika dibandingkan PNS gitu kan. Tetap aja yang namanya swasta kan berhubungan dengan pemerintah federal ya. Kalau badan federal yang nggak beroperasi, terus mereka mau deal sama siapa gitu kalau ngomongin perdagangan atau hubungan luar negeri misalnya kayak gitu. Sama kali ya, sama di Indonesia juga ya PNS penting ya.
Harus. Anyway, kembali ke government shutdown. Kongres Amerika nih kayaknya akan tetap menemui jalan buntu nih dalam proposal Joe Biden maksud saya. Nah, apa yang akan dilakukan oleh pemerintah Amerika untuk membiayai pengeluaran ini nih gaji pegawai federal aja dulu? Mungkin nggak enak juga sih saya dengernya Mbak Eva pun jadi kayaknya agak sedikit tersendat-sendat gitu pemasukannya. Gimana nih Mbak? Kayaknya nggak ada jalan lain memang kalau mereka shutdown, mau nggak mau semua akan diberhentikan. Jadi semua akan yang dianggap esensial harus tetap kerja meskipun nggak digaji. Tapi bukan berarti nggak digaji terus nggak dibayar. Nanti kalau misalnya Get operasi it, atau ya. pemerintah jalan lagi, kita dapat kayak rapelan gitulah. Rapelan ya. Ya, tapi yang sekarang ini yang sengsara sedikit lah kalau misalnya beneran shutdown. Tapi nggak ada cara lain selain pemerintah untuk bisa mengoperasikan kegiatan karena memang satu-satunya sumber dananya dari approval atau persetujuan Kongres Kartini. Kalau yang lain misalnya kayak rancangan undang-undang infrastruktur untuk bangun jalan, jembatan, proyek perubahan iklim, kesehatan, jaminan sosial itu mungkin masih bisa ditunda ya. Tapi gaji pegawai itu nggak ada cara lain untuk menggerakkannya begitu. Itu yang harus jadi program utama. Dan saya pikir ini tetap terkait sebetulnya dengan perseteruan lama Republikan dan Demokrat. Republik dan Demokrat. Biden, betul, karena Biden punya program utama Build Back Better. Jadi kita bangun lagi nih semua infrastruktur yang memang udah hancur-hancuran. Kalau teman-teman sempat datang ke sini, Amerika itu nggak seperti yang di film-film kita lihat. I get it, ya. Keren gitu kan. Iya. Enggak, ada juga jalanan yang anjlok-anjlokan gitu ada juga, yang bolong, yang jembatan goyang-goyang ada juga, bukan berarti tidak ada. Dan itu nggak pernah diberesin gitu. Nah ini yang mau diberesin sama Biden sekarang. Oke. There's always something ya, di Amerika juga sama, di Indonesia juga sama, ada baiknya, ada buruknya juga. But we hope for the best aja deh ya Mbak, semoga government shutdown tidak terjadi dan semuanya akan kembali seperti sedia kala karena kita nih di Indonesia juga pengen lihat perkembangan yang baik tentunya untuk negara Amerika Serikat ya. Sama-sama. Ya. Oke Mbak Eva, kita break dulu, nanti kita lanjutkan setelah yang satu ini. Dan masih bersama saya Kartini dan masih juga tersambung dengan Mbak Eva Masrieva. Mbak, kemarin berlangsung sidang umum PBB sampai tanggal 27 September. Nah, hasil penutupan sidang umumnya tuh apa aja dan kesepakatan apa aja yang didapat dari sidang umum tersebut? Sebetulnya masih general sekali Kartini karena pada umumnya hasil, maksudnya begitu banyak kan kepala negara yang menyampaikan keinginan dan harapan mereka ya, paling nggak ada 100 yang datang langsung dan sisanya ada kayak 80-an itu menyampaikan secara virtual termasuk Presiden kita Pak Joko Widodo ya. Tapi poin penting yang digarisbawahi dari pertemuan itu adalah keinginan masing-masing negara pemimpin misalnya supaya dalam soal COVID-19 misalnya mereka sama-sama dapat distribusi vaksin yang merata. Nggak ada perbedaan di antara negara kaya dan miskin meskipun itu kayaknya cuma di atas kertas gitu kan ini ya karena pada kenyataannya kita lihat kan bagaimana Amerika udah mau booster shot untuk yang ketiga sementara ada negara-negara yang bahkan belum mulai dosis pertama jadi kan jauh banget jomplang dan itu disampaikan oleh semua kepala negara tampaknya entah maksudnya nyindir Amerika atau juga minta supaya negara miskin lebih proaktif gitu ya karena kan Indonesia sendiri misalnya kita beruntung sekali kan ini kita punya Menteri Luar Negeri kita punya siapa lagi ya Menteri Investasi yang juga ngurusin vaksin itu kan jadi ada Bu Menteri yang ngurusin sampai ke Eropa ada yang ngurusin sampai ke Tiongkok jadi kita dapat vaksin itu dari berbagai macam unsur ya dari berbagai negara ada Pfizer, ada semua masuk. Nah kan sayangnya nggak semua negara di dunia itu punya pejabat-pejabat yang proaktif seperti kita gitu mau. Alhamdulillah ya.
ada yang cuma nunggu aja ngarepin ya, kagak dapat sampai sekarang kan. Jadi poin utama pentingnya dari sidang umum itu, dan kedua Oke. mereka kesepakatan sama-sama mau bersikap lebih serius mengurusi emisi gas rumah kaca supaya Betul. jangan ada kenaikan suhu sampai 1 atau 2% lagi begitu. Maaf 2 derajat maksud saya, 1 derajat. Yang lainnya barangkali yang menarik juga perhatian masyarakat dunia pada Afghanistan tentunya, dan terutama fokusnya pada perempuan ya, karena kemarin Afghanistan sama sekali tidak dikasih kesempatan bicara akhirnya oleh Oh ya? PBB. Karena Oh. ya, karena duta besar yang ada di PBB, duta besar Afghanistan yang ada di PBB itu adalah hasil pemerintahan lamanya Ashraf Ghani yang udah kabur kan. Iya. Jadi kata PBB ini aci nih, udah bukan Iya, pemerintah iya, iya, berkuasa. iya, iya. Oke. Karena PBB sendiri tampaknya masih enggan untuk mengakui Iya. pemerintahan baru Taliban. Taliban, iya. Yang Oke. juga, iya, yang juga minta tokohnya, duta besarnya diizinkan bicara. Jadi supaya sama-sama Adil lah sama ya. rata begitu, ya dua-duanya nggak boleh ngomong deh, sekalian kita ngomong dua-duanya. Waduh. Hal yang sama juga terjadi pada Myanmar, Kartini. Jadi Myanmar itu juga punya duta besar versinya Aung San Suu Kyi, Iya. tapi juga ada pemerintahan junta militer yang baru juga mengirim duta besar. Jadi ada 2 juga utusan Oke. dari Myanmar. Ya akhirnya dua-duanya juga nggak dikasih kesempatan bicara. Oke. Jadi penutupannya cukup dramatis lah. Dari Oke. 2 negara itu paling nggak yang nggak Iya, iya. bicara pada hari Senin setelah ditutup itu. Kartini. Mungkin si Guterres mikir ini negara ini kayaknya belum jadi negara yang utuh gitu kali ya. Jadi nggak dikasih kesempatan. That's kind of unfair sebetulnya. Tapi ya gimana? Yang punya keputusan PBB. Anyway, nah di sela-sela Iya. sidang umum itu ada 4 negara yang tergabung dalam Quad. Quad itu the Quadrilateral Security Dialogue. Itu antara Amerika Serikat, India, Jepang dan Australia. Iya, Betul. itu mereka melakukan pertemuan di Washington nih baru-baru ini. Nah, apa aja yang dibicarakan di pertemuan tersebut, Mbak? Ya, terutama poin pentingnya dalam pertemuan di antara Amerika, Jepang, India, dan Australia akhir pekan lalu ya, weekend kemarin, Jumat dan Sabtu kemarin, itu membicarakan keprihatinan bersama terhadap berkembangnya kekuatan Cina atau Tiongkok misalnya. Jadi mereka merasa bahwa Cina bermain sangat luar biasa agresif di Indo-Pasifik, sehingga mereka merasa perlu menjaga lebih lebih seksama barangkali kekuatan-kekuatan yang ada di Indo-Pasifik, dan mereka di atas kertas lagi-lagi bilang bahwa pertemuan The Quad ini adalah untuk menjaga Indo-Pasifik supaya tetap bebas dan terbuka. Nggak ada yang bisa saling klaim, nggak ada yang merasa bahwa aku lebih punya power nih, lebih punya pengaruh misalnya di Asia Pasifik. Itu kata Morrison, yang kata Perdana Menteri Australia. Tapi kan kita tahu persis bahwa Australia ini juga main mata dengan banyak negara. Iya, betul. Kita tahu bagaimana Australia yang udah terang-terangan janji mau beli kapal selamnya dengan Prancis, membatalkan kan, tahu-tahu bikin lagi aliansi baru AUKUS. Kita tahu namanya sekarang jadinya AUKUS, Australia, Amerika dan Inggris. Iya. Itu aliansi lain lagi. Tahu-tahu dia akan dapat kapal selam bertenaga nuklir dari Amerika, 12 biji lagi nggak tanggung. Jadi kita barangkali perlu cari pengamat barangkali ya, Kartini, yang bisa mengamati dengan lebih jeli nih, apa sih yang sedang terjadi di dunia nih, kok ada fakta-fakta begini sih. Iya, kayak mohon maaf, kayak apa? Kayak perang dingin waktu itu ya, negara non-blok, kita kan negara non-blok, and then waktu itu ada blok barat, blok timur. Sekarang seperti itu lagi, tapi lebih banyak. Waktu itu Australia ikut untuk penyeimbang Tiongkok, kata Biden. I'm sorry, apa gitu. Aku juga dengernya kok jadi agak ngeri gitu, karena mereka takut persaingan nuklir ya. Oke. Iya. Padahal barangkali Tiongkok sebagai pihak yang digosipin mulu gitu ya, Iya. tenang aja karena merasa dia merasa dekat misalnya dengan Asia Tenggara, atau merasa gua nggak ada apa-apa nih, kenapa sih orang berisi misalnya begitu ya. Dan kita juga kayaknya gimana, Mbak? Iya, tapi tetap aja namanya negara-negara besar, tentu mereka saling jaga coupling masing-masing lah gitu. Jaga kaflingnya kita juga tinggal di kafling itu Indo-Pasifik. Coba itu ya nggak sih? Oke.
Mbak Eva, kayaknya hari ini pembicaraan kita seru ya. Ada soal America government shutdown, kemudian Quad yang mungkin masih bisa kita perdalam pada masa-masa kita bicara lagi, and then a little bit about sidang umum PBB dan hasilnya yang sedikit mengulik perasaan saya karena Myanmar dan Afghanistan nggak dikasih kesempatan ngomong padahal mereka negara yang berpengaruh dan sedang mengalami konflik. Kasihan banget kalau nggak dikasih kesempatan ngomong kalau menurut saya. Ya Dan kan? nanti pada tanggal 20, pada tanggal 13 Oktober akan ada KTT khusus Afghanistan. Nah. Jadi aneh juga ketika mereka nggak dibicarakan Yes. PBB, tapi negara-negara Eropa ini justru mau buat KTT untuk Afghanistan, kan lucu ya. Lucu banget. Okay, that's something to talk about next time ya Mbak Eva ya. Tapi tampaknya kita sudah harus sudahi dulu dialog kita hari ini. It's always a pleasure Mbak Eva. Kita ketemu lagi minggu depan. Doain ya, mudah-mudahan nggak shutdown. Amin, nggak shutdown, nggak, saya yakin nggak shutdown. Oke. Amin. Oke, terima kasih sekali lagi. Ya, bye bye.